Bapa di dalam Yesus Kristus, kami berterima kasih dan bersyukur atas penyertaan Tuhan. Tuhan masih memberikan kasih setia-Mu melalui napas kehidupan pada kami di pagi hari ini. Ya Tuhan, sebelum kami melakukan pekerjaan dan aktivitas kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu memperbarui, memberikan semangat baru di dalam hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini di hari Selasa 18 Februari 2025 tertulis di kitab Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Hape alani pangalosiota ibana tertulang, binain ni haja hatota ibada mabuga. Ape tu ibana picang-picang paritian ni hasolangata. Cala binain ni bugangna malum itahilala. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjalanan kehidupan kita sebagai umat manusia dapat kita katakan, kita gambarkan sebagai sebuah pertandingan. Dapat kita katakan sebagai sebuah persaingan. Mengapa demikian? Setiap manusia pasti menginginkan yang namanya kemenangan. Setiap manusia pasti menginginkan yang namanya sukacita, yang namanya bisa mengalahkan musuh-musuhnya di tengah-tengah kehidupannya. Ada menang, pasti ada yang kalah. Ada yang bersuka cita, pasti ada yang berduka cita. Demikian juga yang terjadi pada renungan kita pada pagi hari ini. Ketika Tuhan kalah, ketika Tuhan harus mengalami kekalahan untuk menebus kita sebagai umat manusia, untuk menyelamatkan kita sebagai umat manusia dari yang namanya dosa. Ia harus mengalami kekalahan berupa kematian, berupa tersalibnya anaknya Tuhan Yesus Kristus. Namun bisa kita lihat, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika dia mengalami sebuah kekalahan, ketika dia mengalami sebuah kematian di kayu salib, itu bukan hanya sebatas kekalahan di duniawi ini, melainkan ketika dia mengalami semuanya itu merupakan wujud nyata dari kasih setianya yang sangat besar kepada kita umat manusia. Itu merupakan wujud nyata dari betapa besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia rela mengorbankan nyawanya untuk memberikan kemenangan kepada kita. Namun bila kita lihat, apakah kematian di kayu salib menjadi ujung akhir dari segalanya? Tidak. Allah juga memenangkan kematian itu melalui kebangkitan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Ia mengalahkan maut itu, ia mengalahkan kematian tersebut. Itu sebabnya Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah mengalahkan maut itu, ketika ia mengalahkan kematian itu, betapa sukacitanya kita menerima keselamatan tersebut. Betapa senangnya hati kita ketika kita menerima kabar maut telah dikalahkan, kematian telah dikalahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kematian Tuhan Yesus Kristus kita juga memperoleh sebuah perubahan, kita juga memperoleh sebuah transformasi. Ia juga mengubah kesedihan menjadi sukacita. Ia juga mengubah hidup di dalam kegelapan menjadi hidup di dalam terang yang daripada Dia. Itu merupakan buah dari
kasih Allah yang tidak terbatas. Itu merupakan wujud nyata dari kasih Allah yang begitu besar atas dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya supaya kita beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan kita pada pagi hari ini, kiranya kita semakin menyadari betapa besarnya kasih Allah bagi kehidupan kita. Ketika kita juga harus mencerminkan syukur atas pengorbanan Yesus, sehingga kita beroleh keselamatan yang daripadanya. Kita juga memperoleh kesembuhan, bukan hanya sebatas fisik, tetapi pemulihan spiritual kita, pemulihan jiwa kita dari dosa dan kebinasaan. Itu sebabnya Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat betapa besarnya kasih Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita melihat dan mengucap syukur atas kasih Allah yang tidak terbatas, yang sangat melimpah di tengah kehidupan kita. Mari kita hidup di dalam penuh ucapan syukur, dan mari kita hidup meninggalkan dosa, dan mari juga kita berangkat mewartakan, memberitakan karya keselamatannya kepada dunia ini yang tidak terbatas dan tidak terlampaui di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.